Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara belajar bersama, belajar bahasa Belanda bersama Tati Aprilia dari 3M, yaitu Organisasi Wanita Mandeh Minang Mancanegara. Acara ini juga ditayangkan di Radio Gebu Minang melalui YouTube-nya. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada sponsor kami. Goedenavond, dames en heren. Welkom terug. Vandaag is dinsdag alweer. Wij gaan samen weer Nederlands leren. Hari ini adalah hari Selasa. Di Indonesia tanggal jam 8 malam, sedangkan sini di Holland sekarang jam 3 sore. Jadi perbedaan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, mari untuk mempercepat waktu kita mulai dengan kita berdoa sejenak, memohon kepada Allah agar acara ini berjalan dengan lancar, supaya dimudahkan segala urusan kita, dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin. Sini ilmu awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, setelah kita berdoa sejenak, kita akan memulai pelajaran kita dengan menanyakan apakah ada yang mau ditanyakan dari les-les sebelumnya, ataukah sudah pada mengerjakan pekerjaan rumah. Dari pekerjaan rumah itu apakah ada yang mau ditanyakan? Atau nanti kita bahas bersama ya. Terima kasih kepada murid-murid yang sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan memberikan japri kepada saya. Ya. Oke. Kita sudah paham sejauh ini gramatika yang diberikan. Sejauh ini juga kita sudah bisa bahas bersama, tetapi baiklah kita lihat film ini untuk diperhatikan dan disimak bersama, nanti kita bahas isinya ya. Kita lihat dulu. Sometimes there's things a man cannot know. Tuh, kok mati? Sometimes. Een dag uit het leven van Marina Marina wordt elke ochtend om 7 uur wakker. Ze opent haar ogen en kijkt naar het plafond. Ze rekt zich uit en gaapt zacht. De zon schijnt door het raam. Ze zegt tegen zichzelf: tijd om op te staan. Ze loopt naar de badkamer. Ze wast haar gezicht met koud water. Ze poetst haar tanden grondig. Ze kijkt in de spiegel en lacht. Dan kampt ze haar haar langzaam. Ze doet haar pyjama uit. Ze trekt een blauwe trui aan. Ze kiest een comfortabele broek. Ze pakt haar sokken uit de lade. Ze doet haar schoenen aan bij de deur. Ze loopt naar de keuken. Ze zet koffie in het koffiezetapparaat. Ze pakt een banaan van de fruitschaal. Bij Karwei vind je alles. Sejauh itu apakah bisa difahami? Halo? Ini aja kata-katanya sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuman Betul. karena cepet aja gitu. Terlalu cepat ya. Iya Iya ya. apa. Jadi kita lihat kembali, saya rewind ya. Kita lihat dari pertama, kita matikan ini. Slideshow-nya Rati. Oh ya, lupa aja saya selalu. Udah ya itu ya. Sudah ya, makasih. Ya.
Slideshow-nya kecil ya. Kecil ya, tapi udah besar di saya tuh. Besar, ini besar. Udah Nah, besar. ini besar. Besar? Oke. Nah, mungkin saya belum lihat yang itu, kita putar ini aja. Kita lihat ini agak langsam ya. Ini adalah sebuah nyanyian. Teksnya juga bisa kita ikuti nanti bareng ya. Kita lihat. Hebben jouw gewoontes ook invloed op jouw slaap? Nieuw van Valdisper. Met een uniek triple layer tablet. Helpt je bij slaap en fris wakker worden. Valdisper, jouw slaappartner. Nih, belajar juga Uni sini Uni. Ya, Kan belajar. udah kedengeran. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Di sini kata kerjanya apa? Ada yang tahu? Kecil ya, ini nggak kelihatan. Masa sih ini udah besar di layar saya? Tulisannya putih sih Bu. Tulisannya putih. Oh, Nggak kontras ya. nggak kontras. Dat kan niks aan doen. Oké, je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Kata kerjanya Blur. je hebt uitgekeken. Ini adalah bentuk yang past perfect ya. Artinya kamu sudah lama mengharapkan melihat zomer. Ini istilahnya tentang kedatangan zomer. Saya coba jalankan lagi. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. Maar eindelijk, cerita ini orang ini menceritakan dia sudah sekian lama menantikan kedatangan zomer ya, karena di bulan zomer itu orang kebanyakannya bersenang hati karena banyak matahari. Tetapi jalan ceritanya nanti kita yang sebutin eindelijk itu akhirnya daar was toch de zon. Tetapi akhirnya matahari itu datang juga. De nachten kort, de dagen lang. De nachten kort, de dagen lang. Kira-kira apa tuh artinya? Malam pendek ya, siang panjang. Di malam. Nachten malam ya. De nachten malam. Pendek, siang Ya. panjang. Ya, de Kira-kira nachten ya. itu ya betul. Nachten itu malam-malam hari. Karena itu kan kita lihat ada nachten. Kalau nacht itu satu, nachten itu malam-malam di bulan winter itu. Ini tentang zomer. De nachten kort, jadi malamnya pendek, siangnya panjang karena begitulah kalau zomer ya di sini. Jadi kalau di Indonesia kan selalu jam sekian, jam 6 gitu udah mulai agak sedikit remang-remang apa setengah 7. Selalu setiap itu ya. Karena di Khatulistiwa, karena kami di sini tergantung kepada perputaran bulan matahari yang sangat jauh berbeda dengan Indonesia. De ochtend vol van vogelzang. De ochtend, apa itu de ochtend? Pagi-paginya. Vol itu apa? Vol itu penuh. Van de vogelzang. Vogel itu burung, zang itu nyanyian. Jadi pagi-paginya ya penuh dipenuhi oleh nyanyian burung. Itu menceritakan keadaan. Makanya orang-orang di Eropa kalau sudah mulai zomer itu mereka itu seperti cacing kepanasan gitu. Betul-betul itu. Kalau misalnya udara bagus langsung keluar, langsungin. Karena apa? Hari ini bisa panas, besok atau mungkin pagi ini panas, nanti siang udah berganti. Jadi
Jika ada matahari, semua debu-debu ditinggalkan, mereka pergi bersenang-senang ke pantai atau jalan-jalan karena matahari itu di sini sangat berharga sekali. Kalau di Indonesia kan cuek aja kalau setiap hari datang ada matahari gitu. Jadi seolah-olah kita di sini itu cemburu kepada keadaan di Indonesia yang selalu ada matahari kayak gitu. Tapi ya itulah takdir ya, berbeda kehidupan di Eropa dan di Asia. Het scherpe hoge zoemen van een Oh, dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. ceritanya bahwa senanglah dia ketemu winter. Saya kurang ini ya, karena kurang srek dengan ini karena apa? Karena itu ya kurang jelas ya teksnya ya. Ya, Kita tulisannya ganti, iya, kabur. kita ganti aja dengan tema yang lain. Kita baca bareng-bareng. Ini adalah menceritakan Vincent van Gogh. Ada yang tahu Vincent van Gogh itu siapa? Pelukis. Pelukis. Ya, ini ya karena saya flyernya juga mengangkat tema Vincent van Gogh ya. Jadi kalau kita lihat tema undangnya tadi adalah Vincent. Apakah ini layarnya cukup besar atau harus diperbesar lagi? Udah jelas. Cukup. Oke, Tulisannya jelas, tulisannya jelas. Oke. Mari kita baca bareng-bareng ya. Nanti kita bahas itunya. Saya baca dulu, nanti boleh ibu-ibu, bapak-bapak mengikutinya. Vincent van Gogh, gitu punya Gogh, was een beroemde schilder uit Nederland. Silakan dibaca. Vincent van Gogh was een beroemde schilder uit Nederland. Nederland. Oke. Kata kerjanya apa di sini? Was, betul. Di sini fungsinya sebagai apa? Terangan. Keterangan. Sudah bagus ya, karena tidak ada kata kerja yang membantunya. Berarti ini adalah salah satu fungsi yang dari 4 itu. Di sini sebagai kata keterangan. Vincent van Gogh adalah pelukis yang terkenal dari Belanda. Uit itu dari uit ya, dari Belanda. Beroem itu tenar, beroemde itu yang paling tenar. Ya, mengatakan bukan yang paling tenar. Objektif ya, mengatakan tentang Vincent van Gogh yang terkenal itu ya. Hij werd geboren in 1853. Kalau hitungan tahun ya seperti ini 1853. Kalau 2000 misalnya 2025 2025. Tetapi kalau 2005 2005. Itu sekedar informasi. Kata kerjanya di sini mana? Werd geboren. Werd itu atau kata kerjanya asalnya adalah worden, pastennya werd. Ini adalah kata kerja yang termasuk yang bergerak ya. Jadi tadinya dia nggak ada terus dilahirkan. Jadi itu kata kerja selalu memakai kata worden, pastensnya werd. Dia dilahirkan di tahun 1853. Mari kita baca. Hij werd geboren in 1853. Hij werd geboren in 1853. 1853. Ja. In een dorpje in Brabant. In een dorpje in Brabant. Dorp ya, bukan drop. Drop itu jajanan. Drop itu Snoopy ya gitu. Apa Snoopy? Permen gitu. Jadi dorp dengan drop beda. Jadi baca di sini in een dorpje. Ye itu adalah partikel pengecil. Misalnya meisje, anak kecil, anak perempuan kecil. Huisje, rumah kecil. Jadi dorpje itu di sini adalah di sebuah kota kecil di Brabant. Brabant itu di daerah selatan Belanda. Di sini tidak ada kata kerja ya, karena ini adalah keterangan semua ya. Nomor 4. Vincent hield
Veel van de natuur. Silahkan baca. Vincent Hill, van de natuur. De natuur. Oke. De natuur. Kata kerjanya apa? Hield. Dari kata kerja penuhnya apa? Hilden. Nah, ini adalah kata Bukan ya? kerja yang berubah. Houden, Houden, ya, Houden. ya. Jadi dari kata-kata Houden jadi hield, ya, Houden jadi mencintai, ya, mencintai natur. Natur itu alam, ya. Ini menceritakan, semua diceritakan di dalam past tense, ya. Jadi kita juga mengenal bentuk past tense dan kita jadikan nanti infinitif. Hij schilderde vaak bloemen, bomen, mensen en hij werkte eerst als dominee. Silahkan baca. Hij Schilderde Vaak bloemen, mensen, woman, mensen, mensen En en hij werkte eerst als dominee. Dominee itu apa? Dominee itu pendeta. Pendeta. Ya. Kata kerja yang pertama, kalimat yang 5, apa kata kerjanya? Schilderde. Kalau fak itu keterangan, fak itu sering. Jadi kalau kata kerja itu selalu kedudukannya di dalam posisi nomor 2. Apakah dia inversi atau tidak, dia selalu berdekatan dengan pokok kalimat. Pokok kalimatnya adalah dia, hij, Vincent van Gogh. Kata kerjanya schilderde itu apa? Melukis. Ini kata kerja past tense. Ya. Present tense-nya apa kira-kira? Ingat teori, ada teorinya 3. Schilderen. Ya, kata kerja penuhnya kalau kita tahu past tense-nya schilderde berarti dia teori yang nomor 3. Dia bukan yang berubah, dia yang bukan yang termasuk stamnya soft ketchup, tapi dia berarti yang ketiga. Jadi stamnya schilder, kata kerja penuhnya schilderen. Ya, in. Okay. Vaak itu sering. Bloemen itu bunga-bunga. Tapi kalau satu bunga apa? Bloem. Ya, bloem. Ya, bomen itu pohon-pohonan. Kalau satu pohon apa? Boom. Bukan bom. Bom. Kalau bom itu yang O-nya 2 ya? Oh, Bu Tati. Betul. Kalau yang meletus itu satu O-nya, yang bom meletus satu ya. Oke. Mensen itu selalu jamak. Mensen itu orang-orang. Disambung dengan nomor 6, hij werkte eerst als dominee. Silahkan baca. Hij werkte als dominee. Jadi bacanya jelas ya. Jangan jadi werkte. Hij werkte eerst als dominee. Eerst dominee. Eerst itu kalau bahasa Inggrisnya first, tapi di sini eerst. Nah, itu ada keterangan waktu juga ya. Keterangan waktu yang merupakan kompulasi 1, 2 atau kemudian. Jadi kalau di atas vaak, ini sering, artinya sering ya. Ini keterangan waktu juga. Kita kasih tahu aja sekarang. Kata kerja kita udah tahu. Dan ini is juga menerangkan waktu dulu. Ya, pertama yang artinya. Ya, nomor 7. Maar hij wilde liever schilderen. Silahkan. Maar hij wilde liever schilderen. Ya, tetapi dia sebetulnya ingin apa? Liever itu menyukai, dia lebih menyukai schilderen itu apa ya? Melukis ya. Nah, maar di sini juga
keterangan ya, keterangan mar itu ya apa itu tetapi tetapi ya. Jadi ini bentuknya bentuk kalimat apa? Kita lihat di mana pokok kalimatnya. Kalau ada mar ya, pokok kalimatnya tidak berubah. Maksudnya bukan inversi. Mar, hij wilde liever schilderen. Itu ada kekecualian. Mar dan beberapa yang lain dia tidak berubah walaupun dia. Jadi apanya kata kerjanya di tempat ketiga gitu jadinya. Karena ini adalah kalimat biasa. Mar itu dianggap kekecualian, bukan inversi. Ya. Jadi mar, tetapi pokok kalimat tetap hij wilde liever schilderen. Jadi ini kalau kata kerja yang didahului oleh mar atau omdat, dia pokok kalimat dulu. Ya itulah ketentuan yang harus kita ketahui. Ya dia tidak termasuk kata sambung ya, kata sambung betul ya. Mar ya. Jadi tetapi ya karena dia menceritakan nomor 6, dia maunya tadinya dia bekerja sebagai bertugas sebagai pendeta, tetapi ya jadi sambungannya di situ ya, kata sambung. Tetapi dia tidak, dia lebih senang melukis. Nah kata kerjanya ya, kata kerjanya apa? Nah, enggak salah, coba wilde itu kata kerja bantu. Dari kata ingat kata schilderen ini, schilderen itu infinitif. Karena wilde itu adalah past tense dari willen. Kata kerja bantu yang kunnen, moeten, mogen, zullen itu selalu diakhiri dengan infinitif. Betul, schilderen itu kata kerja, tetapi diawali dengan wilde. Wilde di sini rumusnya kan kata kerja bantu ditutup dengan infinitif. Ingat ya rumus itu? Misalnya ik wil eten, ik wil slapen. Ya. Tapi ini karena lampau, ik wilde eten, tetap etennya sebagai infinitif. Hanya yang pertama saja yang menentukan sudah berlarat kalimat lampau. Ya, oké. Zijn schilderijen waren in het begin donker van kleur. Oké. Di sini pokok kata kerjanya apa? Waren. Betul. Waren ini kata kerja pokoknya, kata kerja asalnya apa? Kalau kita lihat ini kan kata keterangan. Kata kerja apa yang mengatakan keterangan? Adalah zijn. Nah, kita lihat di sini agak membingungkan. Zijn schilderijen itu adalah pokok kalimat. Lukisan-lukisannya yang menjadi pokok kalimat ya. Waren adalah ya di permulaan in het begin warnanya donker van kleur, warnanya hitam. Jadi ini adalah pokok kalimatnya. Ini kata kerjanya. Waren warnanya gelap. Jadi ini adalah keterangan. Kalau ini buat present tense, zijn schilderijen zijn in het begin donker van kleur. Kalau itu ya, tapi ini nggak mungkin karena dia udah lewat ya. Jadi ini waren itu adalah bentuk past tense-nya dari zijn untuk yang jamak. Zijn schilderen di sini artinya lukisan-lukisannya yang menjadi pokok kalimat, bukan dia melukis. Jadi kalau misalnya di sini hai, di sini jadi was gitu. Ya betul, hai was ya. Kalau misalnya seandainya gitu. Jadi ya. Ya seandainya gitu. Ya. Betul sekali. Bagus. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya, oke. Paham. Waren itu? Waren itu adalah past tense-nya dari zijn. Zijn itu kan misalnya ik ben, jij bent, hij is,
Zij is, het is, wij zijn, jullie zijn, ze zijn. Ya. Ya, itu adalah semua present tense. Past tense-nya, ik was, jij was, hij was, zij was, het was. Wij waren, jullie waren, ze waren. Ini memang belum kita perdalam ini, tapi itu sekedar diketahui saja bahwa ini past tense-nya ini bentuknya. Ini karena pokok kalimatnya zijn schilderijen ini ya. Ya. Tadi jamak ya. Jamak. Jadi zij, wij waren, Ya, jullie betul. waren, Ya. zij waren. Ya. Oh, iya. Oke, nanti saya kirim lagi di ini ya di grup ya itu ada apa apa tuh namanya informasi untuk ini ya. Nomor 10. Later gebruikte hij meer kleuren. Nah, kita lihat di sini ada dua yang harus kita perhatikan. Yang ke satu ini keterangan waktu later. Itu artinya apa later? Belakangan atau kemudian. Pertama kan dia eerst tuh, eerst di sini ya. Eerst nomor 6 eerst terus later. Jadi ada sambungan. Karena ada di depan sudah later. Ya, gebruik baca bersama. Later. Ya. Kita lihat biasanya kita menemui kata kerja yang berawalan he itu adalah yang telah lalu ya tapi dengan kata kerja bantu haben. Tapi ini kata kerjanya sudah dimulai dengan gebruiken. Kata kerja penuhnya adalah gebruiken. Ingat di dalam bahasa Belanda saya pernah memberikan teori soft ketchup videonya bahwa kata kerja yang berawalan ver seperti verhuizen, misalnya beantwoorden, herhalen dan gebruiken, dia kalau bentuk ketiganya tidak memakai lagi ge, ya. Tak, kalau di sini dia infinitifnya sudah berarti infinitifnya adalah gebruiken. Jadi ya kita lihat bahwa stamnya adalah gebruik. Jadi past tense-nya ditambah te saja. Itu adalah teori soft ketchup-nya. Ya. Later gebruikte hij meer kleuren zoals blauw en geel. Coba dibaca lagi. Later Zoals blauw en geel. Blauw en geel. Zoals itu bahasa Indonesianya apa seperti atau misalnya bahasa Inggrisnya such as ya atau ya such as ya blau. Oke. Ini kata kerja beken di Indonesia juga sering dipakai ya. Ada yang tahu nggak beken? Terkenal kan? Kenal. Ya. Bekendste berarti paling terkenal. Betul. Ya, bagus ya. Yura pinter ya. Karena kita udah bahas minggu lalu ya. Yang itu yang kalau heelnya apa Bu Tati? Ya. Blau and heel. Heel itu kuning. Ya. Zijn bekendste schilderij is de zonnebloemen. De zonnebloemen, sorry. Bunga matahari. Ya. Kita baca bareng-bareng. Zijn bekendste schilderij is de zonnebloemen. Ya. Bloemen. Ya, di sini kita lihat kata kerjanya mana? Is. Karena pokok kalimatnya mana? Zijn Ya, jadi walaupun panjang kita nggak terbiasa dengan kata kerja pokok kalimat yang panjang, tapi zijn bekendste schilderij itu merupakan suatu pengertian yaitu adalah pokok kalimatnya.
Jadi kata kerjanya is, menerangkan. Jadi lukisannya yang paling terkenal adalah matahari. Bunga Ya, matahari. bunga matahari. Ya, ya, bukan matahari ya. Ya. Dan ada juga lukisan dia yang bernama The Sterrennacht. Terus nomor Starry 3, Night. ya, star itu bintang, nacht itu malam, jadi bintang malam atau namanya di Indonesia ya. Jadi kata kerjanya juga sama is ya. The Sterrennacht, kita baca. The Sterrennacht is berumd. Berum sama beken itu artinya sama, terkenal. Beken juga terkenal, berum juga terkenal, tersohor ya. Berum itu tersohor. Ya. Kita lihat sekarang yang keempat. Vincent had vaak verdriet. Baca. Vincent had verdriet. Verdriet itu apa? Sedih. Ini adalah tokoh pelukis yang sangat terkenal. Setelah dia meninggal, sebelumnya dia itu punya kehidupan yang kurang membahagiakan. Dia itu sering bersedih hati dan kadang-kadang dia ada depresinya, sehingga di dalam cerita lain dikatakan bahwa dia tidak puas dengan kehidupannya, dia memotong kupingnya sendiri. Jadi dia tuh agak sedikit depresif ya, agak sedikit sakit nih disebutkan di sebelah nomor 16. Hij voelde zich vaak alleen en ziek in zijn hoofd. Dia tidak disebutkan gila, tapi di sini disebutkan dengan rada sedikit netjes, agak sedikit sopan. Sick in zijn hoofd, kepalanya sakit, jadi berarti dia kurang waras ya, gitu ya. Ini ya, sick in zijn hoofd berarti sakit di kepalanya, ada penyakit gitu ya. Jadi arti alias gila ya, agak sedikit gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat kata kerjanya had ya, had verdriet. Di sini dia mempunyai kesedihan artinya. Jadi dia mempunyai sedih. Verdriet itu bersedih hati. Nomor 16. Udah dibaca belum 15? Baca dulu ya. Vincent had vaak verdriet. Ya, vaak itu apa? Tadi? Pak tadi itu sering. Sering verdriet itu apa? Sering verdriet itu sering bersedih hati. Ya. Bersedih hati. Nomor 16. Hij voelde zich vaak alleen en ziek in zijn hoofd. Kata kerjanya apa? Ya, baca dulu. Hij voelde zich alleen en ziek in zijn hoofd. Oke. Kata kerjanya apa? Ziek ya. Bagaimana ciri kata kerja? Hij voelde Kedudukannya di mana biasanya? Kalau di tempat kedua. Nah, Setelah voelde. voelde. Merasa. Sih di sini adalah apa ya, di dalam dia merasa dirinya, merasa sendiri, sering sendiri. Ya, voelde sich, merasa dirinya. Di sini voelde sich, merasa dirinya sering sendiri. And ziek in zijn hoofd. Zijn hoofd itu artinya apa? Kepala. Dia. Ya, kepala dia. Berarti dia itu sedikit terganggu kejiwaannya ya. Dituliskan di sini dengan netjes word. Maksudnya dia tidak sebutkan gila, dia sebutkan dengan pilihan kata yang baik. Ziek in zijn hoofd. Nomor 17. Toch bleef hij schilderen. Toch juga sering dipakai sama ibu-ibu zaman dulu. Toh, toh gitu ya, kan kita tahu ya, toh itu tidak ada artinya, tapi hanya menekankan walaupun begitu dalam hati ini, walaupun dia sering merasa sendiri dan sedikit terganggu ingatannya, dia tetap melukis. Ya, blijf hij schilderen. Blijven kata kerja penuhnya
dia berubah menjadi bleef hij schilderen. Ya, kata kerjanya adalah bleef schilderen. Bleef schilderen ini juga kata kerja yang bleven, kata kerja bantu yang ditutup dengan kata kerja infinitif. Ini strukturnya udah sangat sulit, tapi saya tidak akan terangkan. Tapi begitulah kalau kata kerja blijven itu continuous ya. Jadi continuous itu blijven, tetap menulis, melukis ya. Nomor 18. In zijn leven verkocht hij maar één schilderij. In zijn leven artinya dalam kehidupan. dalam kehidupannya, betul. Dalam kehidupannya Ya. Verkocht, berkoh Hanya dia menjual hanya satu lukisan. Terima. Sangat menyedihkan ya, dia itu sekarang mungkin ahli warisnya kaya raya ya, karena apa namanya, lukisannya itu harganya fantastis gitu ya, mahal sekali gitu ya. Oke. Jadi dia ini pada kehidupannya dulu ya, dia tuh tidak bahagia ya, jadi dia tidak merasa bahagia, tapi alhamdulillah sekarang terkenal lukisannya ya. Oke. Nomor 19. Nu zijn schilderijen miljoenen euro. Jadi artinya nu itu sekarangnya juga keterangan waktu ya. Nu. Sekarang. Ini keterangan waktu. Nu. Ya. Serangan Ini bukan salah ya. Sein sekarang adalah ya, lukisannya harganya mahal, miliunan euro ya. Nu zijn schilderijen ya, karena pokok kalimatnya adalah ini. Pokok kalimatnya adalah ini. Zijn Schilderijen. Jadi agak sedikit ini ya. Jadi karena di sini pokok kalimatnya adalah schilderijen, lukisan-lukisannya sekarang harganya miliunan euro ya. Oke. Nah, nomor 20. Hij stierf in 1890. Silakan. Hij stierf in 1819. Ya. Hij stierf. Artinya apa? Dia meninggal. Dari kata kerjanya sterven ya, meninggal. Nomor 21. Vincent van Gogh werd maar 37 jaar oud. Vincent van Gogh Werd maar 37 jaar oud. Jadi dia tidak panjang umurnya ya. Dia werd itu dari kata kerja worden. Jadi berubah menjadi werd. Ja, werd. Oké. Maar zijn kunst leeft nog steeds voort. Tetapi walaupun misalnya artinya dia meninggal waktu umur 30 tahun, tetapi kunst itu apa? Kunst itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Apa sih kunst? Hasil dari dia itu apa sih, lukisannya? Warisan? Ya, bukan, kunst itu hayo Anton, lukisan itu apa sih, lupa saya. Hasil karya. Iya, kunst hasil kunst. Kalau misalnya di ITB kan ada bagian apa tuh, seni rupa. Jadi ini apa, seni dia, kunst dia. Jadi apa hasil karya dia, hasil seninya ya. Kunst itu seni. Hasil karya seninya leeft nog steeds voor. Hasil karya seninya ya, kunst itu seni ya. Dan kunst jadi leeft nog steeds voor, masih hidup sampai sekarang gitu ya. Jadi walaupun dia sudah meninggal pada umur 37 tahun, tetapi hasil karya seninya masih hidup sampai sekarang gitu ya. Itulah kisah salah satu pelukis yang terkenal di Belanda. Di Belanda melahirkan banyak sekali pelukis-pelukis terkenal, antara lain Vincent van Gogh,
waktu itu kita bercerita tentang di Van Meer ya, dan lagi siapa lagi, Van Gogh, Van Meer, and yang Rembrandt ya, banyak lagi yang lain-lainnya, dan mereka mempunyai murid-murid juga yang terkenal ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan dari struktur ini? Kita kembali ke nomor 1. Oh, Bu Tati, saya mau tanya, ini kan ada yang mar ini tadi. Mar ini nih, jadi kedudukan dia seperti mutan, wilen gitu ya? Dulu kan Bukan, pernah diajarin kalau bukan. Ini adalah kata sambung ya. Kata sambung dari kalimat. Karena kalimat nomor 6 belum selesai. enggak, jadi maksudnya gini, kalau ada kata-kata ini, di sininya ini harus bentuk infinitif gitu. Kalau ada bukan. mar ini, bukan. Bukan. Oh, bukan ya? Hanya yang Kenapa wilde. ini Ini wildenya. Wilde Oh, ini dari berasal wildenya. dari villain. Dari villain ini. Oh, wilde ini dari Ya. wilen. Oh, Ya. pantesan. Ha. Kalau Ya, wilde wilen, ini, mutan, villain kan ya, ya. harus infinitif. Oh Ya. iya. Jadi kata kerja wilde Dari itu berasal farmnya. sekarang bukan. Jadi sekarang udah paham kenapa dia dapat ini. Ya, oke. Jadi ini kata-kata termasuk ya willen, kunnen, moeten, mogen gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Yang ini saya lanjutkan kepada bagian yang ini. Di sini juga tidak ada yang mau bertanya. Saya sudah membuat, saya lihat dulu ya, nanti saya kirimkan. Saya tadi sudah membuat latihan tapi saya lupa. Oh, bagaimana kalau kita bahas latihan, saya memberikan pekerjaan rumah waktu itu, bisa kita lihat bareng? Iya, Bu. Yang Kita mana saya lupa, nggak tahu. lupa? nggak bikin. Iya, lupa malah nggak bikin. Hmm? Ya ampun. Masa nggak bikin? Nggak apa-apa lah, pokoknya kan sibuk dari ini. Tapi kan kita Pokoknya belajar. kita saya lihat dulu di kita kirim di grup kan waktu itu ya, saya lihat ya. Mana dia? Kok nggak ada ya? Sebelum itu, Bu. Sebelum Sebelum foto itu. Saya nggak ketemu sih. Oh ini ya? Oh ya. Yang ini? Udah ya itu mah. Ya itu. Udah kita bahas bareng? Belum. Belum. Ada yang memberikan kepada saya tetapi tidak ini ya. Coba saya ganti dengan huruf besar. Bisa nggak saya ganti dengan huruf besar? Kayaknya nggak bisa. Bisa dilihat nggak ini? Bisa? Ya. Coba kita lihat. Perintahnya, gantilah kata kerja yang ada di dalam kurung, perhatikan dengan teliti. Oh iya, ini waktu itu kok dikasih PR, saya bikin ini udah kasih ke Bu Tati Iya kan udah, ya. tapi kan tidak semua, ada baiknya kita bahas sekarang ya. Bagi yang mungkin nggak sempat bikin PR. Pernah bikin tapi lupa saya juga. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Coba Yurna baca nomor 1. Nomor 1. Itu kan ik, titik-titik, gisteren, and New Year's Gekok. Terus di dalamnya kita mesti adakan kopen. Nah, kita ini ada truk ya. Gekocht itu kan bentuk lampau, bentuk ketiga. Ya. Kalau bentuk ketiga itu kombinasinya apa? Berarti Ik apa? heb. Ya, Ik heb. ik heb, telah. Jadi saya telah memberi baju baru, walaupun di sini ada kata kerjanya kopen ya, tetapi kan yang kita lihat di sini adalah ininya ya, gekocht itu kan ada ge-nya. Jadi dia harus kata ik heb, saya telah memberi, kemarin saya telah membeli baju baru. Ya? Yes. Ada yang mau coba nomor 2? Unirita silakan, tadi nomor 2 datang. Oh nomor 1 malah. Mau coba Unirita? Zij, elke dag met de bus
naar hard work. Haar werk. Hard Haar work. werk. Ya. Jadi ganti apa? Gaan ya, gaan. Ya, kata kerjanya Kita kan. ganti dengan ging. Ya. Ging. Kedah itu setiap hari. Setiap hari itu berarti apa? Present tense. Jadi tetap kata kerja tetap. Zij gaan elke dag met de bus naar haar werk. Tapi kalau dia sendiri adalah zij gaat. Oh, bukan ging. Zij gaat elke dag met de bus naar haar werk. Karena satu di sini. Haar hanya satu. Dia perempuan. Ya? Kok saya bikin gingnya? Ging itu kalau apa namanya saya tuh nggak lihat ya. Kalau saya nggak kedah di sini artinya setiap hari. Setiap hari. Ya, mungkin saya salah periksa Unirita kan. Ya. Jadi kalau nama ini kalau kedah itu adalah present tense setiap hari. Jadi kata kerjanya harus di sini hat karena di sini ada har. Tetapi kalau misalnya di sini saya-nya untuk yang jamak, saya gaan kedah met bus naar hun werk. Ini harus diganti karena ini har adalah milik dia sendiri perempuannya, jadi sendiri ya. Jadi di sini nomor 2 isinya hat. Tulisannya gimana? Hat. Ya. G A A T. Kalau hat itu lubang, jadi kalau hat itu ya. Oke. Siapa yang mau nomor 3? Oh, saya ngisi juga akan Bu Tati benerin. Iya, saya lihat, saya nggak lihat di sini ada harnya. Makanya saya barusan bilang kalau saya-nya jamak di sini harus hun werk. Ya. Saya betulkan karena hanya saya melihat kata kerjanya saja, tidak melihat kalimatnya. Yang saya maksudkan, saya itu bisa ada 2 bentuknya. Saya untuk yang jamak dan untuk yang tunggal. Tetapi kalau pure melihat kalimat ini hanya harus 1. Tetapi kalau pemakaian kata kerja kalimat ini, saya ini bisa berarti 2. Apa yang tunggal atau yang jamak. Tetapi dalam hal ini harus haar werk hanya 1. Ya. Jadi saya gaat elke dag met de bus naar haar werk. Kalau misalnya saya gaan, betul. Tetapi kalau kita lihat di sini dengan kalimatnya nggak cocok. Karena di sini harnya harus diganti dengan hun. Tapi kalau pemakaian kata kerja untuk saya itu bisa tunggal, bisa jamak. Itu yang saya maksud. Ya? Oke, yang berikutnya siapa yang mau? Coba Bu. Silakan Pak. We Netherlands sign Januari. Ya. Tetap leren Bu ya. Betul. Kok Bapak juga jarang masuk tapi masih selalu ikut latihan loh katanya. Jadi tetap ini ya, tetap apa aksi. Jadi betul Pak. Jadi we leren Netherlands since Januari. Since ya. Januari. Ya, since. Jadi since itu apa artinya? Sejak. Jadi masih Januari. berlangsung. Jadi present tense. Jadi bacanya we leren Netherlands since Januari. Ya. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya ada yang mau? Hey is sign kan ya? Coba lihat. Vorige week itu artinya minggu lalu. Jadi Was. I was ya. I was. Hey, kita baca bareng. Hey was. Ziek. Ya. Ya, Jadi minggu lalu dia sakit. Ya betul. Lanjut, siapa yang mau? De studenten goed naar de uitleg. Isinya apa? Luisteren. Luister. Uitleg. Uitleg. Artinya apa nih? Penjelasan. Isinya apa? Ya. Lah tuh
Jadi tetap ya, the student kan ini banyakan jamak, jadi the student luisteren. Goed. Luisteren goed. Tetap. Tetap. Ya, tapi kalau satu studentnya, een student luistert pakai T. Kalau ya, ya ini hanya pergantian. Oke. Uitleg itu Outlet apa? Penjelasan. explanation bahasa Inggrisnya, betul. Terima kasih. Explanation. Apa tuh bahasa Belandanya? Bahasa Indonesianya? Menerangkan. Menerangkan ya dengan Penjelasan. baik. Ya. Menerangkan. Keterangan. Oke. Menerangkan. Nomor 6, siapa yang mau? Yay, titik-titik, Jij the Jij hebt. ya, Gemaakt. gemaakt, ya, jij hebt, ya, Jij hebt de opdracht opdracht al gemaakt. Tapi ini sebetulnya ini Hebt, ya. je hebt, gemaakt. ya, ya, oke. EBT ya. Pakai T di sini ya, karena Ya. di sini, Ya. di sini, oke. Nomor 7, siapa yang mau? Main. Itu apa? Main. Men. Ada yang bisa baca itu? Tetangga, ya, Buurvrouw. tetangga Ya. perempuan. Buurvrouw, ya tetangga perempuan. Mijn Mijn buurvrouw buurvrouw, Is ya, is altijd vriendelijk. Vriendelijk itu friendly. Is Sama. gitu ya. Mijn buurvrouw is altijd vriendelijk. Bisa juga kalau misalnya mijn buurman kalau laki-laki. Mijn buurman is altijd ziek. Kalau buurvrouw itu tetangga perempuan. Kalau kita tetangga siapa aja perempuan laki sama-sama tetangga. Di sini enggak. Buurvrouw tetangga perempuan, buurman tetangga laki-laki. Kalau buurjongen itu apa namanya anak tetangga yang kecil gitu. Jadi ada juga namanya spesial. Nomor 8. Gisteren Ya. was weer. Gisteren titik-titik wij een mooie film. Kata kerjanya zien. Kemarin. Ya. Melihat ya. Kemarin. Melihat. Tapi kata kerjanya apa? Zin itu kata kerjanya yang berubah. Zin, zag, gezien. Jadi zag, Zag. S-A-Z. Ya. Kalau wij, sorry, wij. Gisteren zagen wij. Zagen wij. Zagen. Jadi zagen wij. Jadi ya. Ya. Oke. Bagaimana, apakah ini pembahasan pekerjaan rumah bareng ini senang diikuti agar kita semua tahu loh maksud saya kan? Iya. Iya, senang apalagi belum ngerjain. Jadi kita Apalagi belum ngerjain. iya. Nomor 10 9 nomor 9 ya. Niet naar het Omdat. feestje omdat ik moe was. Bos. Ya. Ya. Harus teliti di sini artinya apa? Saya tidak pergi ke pesta karena saya capek. Capek ya. Kata kerjanya apa? Iknya jadi gimana? Ging. Karena ada kita lihat ada kata was itu berarti berlalu. Jadi ini sudah konteksnya sudah berlalu. Jadi ik ging niet naar het feestje omdat ik moe was. Jadi sudah dua-duanya berlalu. Kalau di sini was. Ya? Ik ging. Ik ging niet naar het feestje omdat ik moe was. Karena dua-duanya harus past tense ya. Oke. Nomor 10. De kinderen. De kinderen in Ja. het park Gespeeld, bukan gespeld. Gespeld. Ya, oke. Jadi kalau kita sudah lihat tadi kalau ada kata ge berarti dia kata kerja bantu ya. Di sini harus ada kata kerja bantu apa? Hebben. Jadi the kinderen karena jamak hebben in het park gespeeld. Tapi kalau misalnya een kind bagaimana? Heeft, bukan heeft. Tulisannya heeft. Ya, ya. Jadi tinggal diganti itu. Oke. Nomor 11. Juli.
The next goed gelezen. Jadi Hebben. ya haben ya, jadi nggak usah diganti. Ya Yuli ya nggak usah diganti. The next goed gelezen. Gelezen, oke ya. Nggak udah diganti. Nomor 12. Zij Zij titik-titik Zij in een grote ziekenhuis. Een groot ziekenhuis ya. Jadi Ya. artinya apa? kerja. Bekerja. Nah ini kalau ini boleh untuk jamak, boleh untuk tunggal. Ya. Karena tidak ada ketentuan har atau gitu ya. Ini saya ini di sini bisa zij werkt pakai t atau zij werken. Rekan. Karena tidak ada yang ya zij werkt kalau yang tunggal, kalau yang jamak zij werken. Groot ziekenhuis. Ziekenhuis itu tahu nggak apa artinya? Ya, pekerjaan rumah. Sakit besar. rumah sakit. Jadi sik rumah itu sakit. sakit ya. Rumah Iya, sakit. ziekenhuis. Rumah sakit. Rumah sakit. Nomor berapa sekarang? 13. Ik 13. titik-titik een afspraak met de dokter gemaakt. Kira-kira apa? Kita ingat ada Membuat Ik heb. berarti artinya telah membuat. Jadi ik heb een afspraak met de dokter gemaakt. Kita lihat di sini Ik karena heb. ada ge-nya ya. Ada ge. Jadi dia berarti Ya. oke, jadi past perfect Masa ya. lalu, Past perfect. Oke. partisipan. Ya, jadi ik heb een afspraak met de dokter gemaakt. Artinya apa? Saya sudah membuat afspraak. Afspraak di Indonesia juga afspraak toh? asprak Saya sudah membuat dengan dokter. perjanjian. Dan ya, Perjanjian. Bukan asprak tuh dat Appointment. ya, kan bahasa ya apa bahasa Inggris juga lah. Tapi kan bahasa Indonesia apa janji toh? Apa sih nggak ngerti? Bikin janji. Ya janji. Afspraak. Tapi kan di Indonesia juga afspraak sama juga ya artinya ya? Enggak? Itu ya sama. Jarang dipakai asprak. Apa dong kalau udah kalau sama dokter gitu kita buat apa? Janji. Oh, oke. Nomor 14. Hij titik-titik in Nederland sinds 2020. wonen. Hij ya. Jadi artinya apa kata kerjanya? Hij, Tinggal di sini sejak 20 tahun. hij. Onde bukan? Berubah. Since Wonen itu sejak. Sejak itu berarti masih. Jadi hij. Tinggal. Definitif jadinya. Jadi kata kerjanya apa? Wonen Is jadinya. Nggak ada is kan di situ ada katanya nggak ada tinggal is. tulis Iwan. Oh, iya. Tulisannya gimana? dan FWU WOONT bagus ya. Wow. Jadi kalau ada kata kerja since itu sejak jadi berarti masih ya. Oke, udah capek belum? Dikit lagi ya. T aja ya. Ya. T ya. Sekarang nomor 15 ya. We titik-titik op de trein gewacht. Wachten. Kita lihat lagi di sini ada ge. Jadi We sudah have. we hebben Perfect. op de trein We gewacht. hebben. Ya, we hebben. Kalau makanya gampang ya kalau ada ge itu kebanyakannya sudah berlalu. Dia butuh kata kerja bantu have untuk yang haben ya. Ya, jadi itu memudahkan kita juga ya. Tetapi ada juga kata kerja seperti tadi gebruiken, dia bukan lampau. Memang kata kerjanya kata kerja penuhnya gebruiken. Seperti misalnya ada kata kerja verhuizen. Dia past perfectnya juga mulai dengan ver, tapi itu tidak terlalu banyak. Nomor 16. Bu, 15 ini apa Bu tadi Bu? 15 itu wij hebben op de trein gewacht. Karena apa? Karena ada ge-nya di sini berarti kegiatannya sudah berlalu. Tanpa kita menunjukkan waktu itu sudah berarti. Tapi begitulah di bahasa kebanyakan di bahasa asing ya.
Misalnya bahasa Inggris juga gitu ya. Pokoknya I went to the market, ya pasti udah lampau. Lampaunya kapan di mana nggak tahu. Tapi di Indonesia nggak kan? Saya pergi ke pasar, saya telah pergi jadi. Kemarin Hah? ada kata keterangannya Ya, kemarin. kemarin nih bahasa Belanda nggak, bahasa Inggris juga nggak usah. Pokoknya kata kerja berubah berarti kita tahu. Yang sudah belajar pasti tahu itu udah lampau. Ya, Ya, betul. ya. Ya. Langsung. Nomor sekarang berapa? Oke, nomor 16 ya. Lerares het woord op de hoofd geschreven. Ini juga ada geschreven lagi. Berarti apa? De lerares itu guru perempuan. Lerares itu guru perempuan. Oh, lerares berarti have. Apa Anton? Sorry. Ya, lerares. Bukan. Di sini Bukan jamak ya ini, bukan jamak ya, Kak. bukan. Di Belanda ada misalnya waiter itu laki-laki, waiters itu perempuan. Jadi schrijver itu laki-laki, schrijfster itu perempuan. Jadi di sini dia menunjukkan jenis apa namanya perempuannya. Kalau lerar dia laki-laki. Kalau jamaknya leraren untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan de leraresen, jadi itu agak sedikit pusing. Tapi yang ini kita lihat ada kata kerja, ada di sini. Berarti Jadi heaven. Have. ada satu. De lerares heeft het woord geschreven. Artinya apa? Guru perempuan itu telah menuliskan kata itu di papan tulis. Het woord di sini berarti ya kata itu, dia disebut het woord, tidak disebutkan apa ya. Ya. Have-nya gimana tulisannya, Bu? Heeft, H-E-E-F-T, heeft. Dari kata, ayo kita ulang ya, kata kerja bantu hebben, berarti ik heb. Jij? Jij hebt. Jij hebt. Hij? Heeft. Hij heeft. Zij heeft. Het heeft. Wij Hebben. bagus. Wij hebben, jullie Hebben. en ze hebben. Ya, itu adalah susunannya. Sekarang nomor berapa ya? Nomor 17 ya. Waarom titik-titik je sholat gekomen. Nah, di sini harus hati-hati. Walaupun di sini ada ge, tetapi dia ada kata kerja sein, bukan hebben. Karena apa? Kata kerja yang ada peralihan dari tempat atau keadaan, dia bukan memakai hebben tapi memakai sein. Maka di sini harusnya waarom apa? Waarom ben je sholat gekomen? Karena zijn di sini ik ben, jij bent. Tetapi kalau jij di belakang T-nya hilang. Waarom ben je sholat gekomen? Di sini mungkin ada yang sedikit ini ya, ada yang sedikit ragu ya. Kenapa? Jadi itulah teori di dalam bahasa Belanda, ada beberapa kata kerja yang termasuk kategori yang ada perubahan, seperti misalnya geboren, ik ben geboren in Bandung. Tetapi itu bukan ik heb geboren, ik ben geboren in Bandung. Ik ben. Jadi tidak, walaupun dia sudah ada kata kerja ge di sini depannya, tetapi ada beberapa kata kerja blijven, beberapa lagi saya lupa. Tetapi itu tidak banyak dan dia tidak memakai hebben. Walaupun di sini ada ge, dia untuk jelasan nanti saya akan kirimkan video untuk dilihat sendiri apa sebabnya dia tidak memakai hebben di sini ya. Jadi di sini waarom ben je sholat gekomen, bukan waarom heb jij sholat, enggak ya. Paham ya? Ya. Nomor 18. The winkels itu apa? Winkels.
Winkels itu toko-toko, toko, pertokoan. Kalau een winkel satu toko, tapi kalau de winkels itu kumpulan dari toko-toko, jadi pertokoan. De winkels gisteren gesloten. Ya, ya, Gisteren kemarin berarti the winkels waren jadinya. tuh, de kisten waren gisteren gesloten. Tapi kalau misalnya satu winkel, Was. ya pas, ya bagus. Jadi kalau kita sering-sering berlatih seperti ini akan memperlancar dan mempermudah dan akan melahirkan automatisme ya lambat laun insya Allah ya. Oke, lanjut nomor 19 ya. Isinya the winkles. The winkels Waren. gisteren waren karena ada The waren. winkels waren Waren. gisteren Gesloten, oke. gesloten. Kenapa waren ya? Kenapa waren? Ya Oh, karena iya, itu iya, teori. iya, iya, Dari iya. was tadi. Iya, Iya. iya, iya. Oke, Was tunggal, Iya, iya. waren jamak. betul. Nomor Iya, iya. 19. Mijn 19. vriendin Teman titik-titik Teman een saya. taart voor mij gebakken. Nah, kita lihat di sini. saya. Kita ada awalan berarti di sini actionnya sudah berlalu. Jadi artinya teman perempuan saya telah membuat atau membuat kue untuk saya, kebak ya, kebak. Kebaken itu artinya ya bakar ya, baken itu goreng atau di oven itu baken. Jadi di sini kata kerjanya apa? Hebben. Betul, mijn vriendin. Karena kalau vriendin satu, vriendinnen itu banyak. Kalau vriendin satu, ya. Oke. Jadi heeft. Oke. Nomor 20. Heeft. Have ya. Bukan heeft. Heeft. Ya, pakai F, ya. EFT. Ya, Kalau have pakai V. heeft, pakai F. Pakai Ya. F. Ya, Kalau have itu bahasa ada artinya heaven itu kalau iya. misalnya soalnya mengangkat, heaven itu mengangkat tinggi. Jadi beda artinya ya. Jadi hati-hati. Oke. Nomor 20. Ik titik-titik vanavond telat opgestaan. Nah, ya di sini apa? Ik tadi kan berarti ikan pagi. pagi. Oke. Jadi apa nih? Pagi. Ya, berarti apa? Pagi. Ja. Ik heb vanochtend te laat opgestaan. Telat opgestaan. Ya, jadi ini latihan seperti ini akan saya insya Allah sering kirimkan untuk melatih ya, karena teori sejauh ini udah cukup untuk kita membuat percakapan sederhana. Karena untuk membuat yang susah itu agak sulit. Coba kita mencoba membuat kalimat apa saja yang mau dibuat ya. Kita buat 15 lah, itu kita tutup. Oke. Nah, saya buat ini. Ini saya sudah sering berkali-kali sebutkan, kalau ingin membuat kalimat sebagai pemula, buatlah seperti ini agar kita jelas. Oke, siapa yang ingin membuat kalimat akan saya tuliskan. Sebutkan saja. Nanti kalau salah kita betulkan. Ada yang mau? Gak berani. Atau gini aja, saya tuliskan di sini. Nah, isi aja apa ini? Willen slapen. Pokok kalimatnya siapa? Willen Itu. akan. Ya. Willen akan. Saya akan. Betul nggak saya akan itu bentuknya seperti itu? Ik. Nah, kalau Willen, ik. Willen itu untuk siapa? Jama. Nah, siapa Jamak. saja yang jamak? Wij atau Wij. wij. Siapa Atau lagi? Yuli. Boleh. Atau siapa lagi? Ze willen. Vanavond misalnya. Vanavond hier. Nah,
Paham nggak itu? Bisa diikuti, bisa dipahami. Willen itu adalah untuk yang jamak. Wij atau we, jullie atau ze di sini jamak. Jadi willen vanavond hier slapen. Tanpa vanavond hier juga kalimatnya sudah sempurna. Wij willen slapen karena strukturnya adalah kalau ada kata kerja bantu seperti di sini misalnya saya tuliskannya yang misalnya mana sih? Kunnen, mogen, apalagi muten, apalagi gaan bisa atau apalagi zullen ya satu lagi. Jadi itu kata kerjanya, strukturnya, pokok kalimat, kata kerja yang sesuai, dan ini saya gitu tunggu. Dan terakhir harus apa? Infinitif. Paham nggak kalau saya sebutkan gitu? Paham nggak? Ya. Ya, Paham. jadi ini adalah jadi kita sudah bisa ini kok enggak. Ya ini saya tulis ke sini. Oh. Begitu. Lagi ya? Saya buat lagi ya. Mau? Ya. Mau. Mau. Sekarang saya oh ya. Nih. Sekarang saya buat di sini hey. Coba kata kerjanya apa saja yang bisa misalnya. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Gitu. Waktu itu. High drink misalnya. Ya betul. Tamar menulis drink coffee. High drinks. Di sini dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Bagaimana tulisannya? Drink tambah teh. Bagus. High drink coffee. Jadi ini kata kerja. Walaupun dia misalnya hanya 2 ini, dia sudah lengkap, dia sudah sempurna karena dia bisa berdiri sendiri. High drink itu orang sudah tahu, dia minum, ya. Sekarang ya, jadi waktunya. Coffee itu sebagai keterangan, tidak ada kata kerja yang lain karena dia bisa berdiri sendiri. High drink coffee, met melek. Atau misalnya in restoran, di mana bisa ditulis panjangnya, tapi untuk kita melatih buat saja yang sederhana, ya. Nah, saya sekarang akan membuat yang lain, misalnya di sini. Nah, siapa yang bisa mau buat? Saya itu aja. Ayo siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang mau? Gedronken kuncinya. Ya, kuncinya gedronken. Past perfect. Terus ada have. Ya. Ya. Have. Oke, di sini bisa ada apa? Have. Bisa ada have. Bisa ada haben. Tergantung pokok kalimatnya ya. Ya, jadi di sini kalau ada kata kerja ini pasti ada ini. Sedangkan kalau yang ini tadi di sini harus ada infinitif. Misalnya infinitif itu apa di sini di atas? Drinken, apalagi apa? Eaten, apalagi? Lopen, apalagi? Koken, ya? Maken. Wah, makan bukan maken, bukan bahasa Inggris. Makan. Ya, jadi kuncinya kita sudah harus bisa membuat kalimat. Yang paling sederhana adalah yang bisa kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Seperti ik drink, ik slaap, jij slaapt, hij eet, wij lopen, hij loopt. Asal kita tahu teori siapa, stam untuk siapa, stam untuk tambah T untuk siapa, ya. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang kebanyakan misalnya gedronken, apalagi geslapen, kalau misalnya berjalan apa? Gelopen. Oke, kita lihat gelopen. Kita lihat sekarang bagus nih.
Satu lagi. Ini satu lagi. Nah, gedronken itu kata kerjanya apa? After drinken. Drink. Gedronken. Dia berubah ya. Yang berubah. Oke. Kalau geslapen? Slapen. Slap, sleep, geslapen. Itu juga berubah. Lopen, liep, gelopen. Kalau leren? Leerde, geleerd. Ya, kita nanti bahas ya. Gemaakt itu maakte, en gemaakt. Itu adalah teorinya, kita lihat di sini. Di sini teorinya. Ya. Kita yang berubah. Nah, kalau kita sudah memahami ini dan betul-betul memahami pembagian kata seperti yang mana di sini hilang ya. Saya nggak hapus apa ya. Ya. Jadi nah ini kita lihat ya di sini ya. Bentuk kata kerja di dalam bahasa Belanda itu banyak, tapi kita fokuskan ke sini. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Tadi seperti tadi ya. Lopen, yang ini di bawah drinken bisa berdiri sendiri. Kalau kalimatnya tunggal, pokok kalimatnya kata kerjanya juga satu. Kalau dia bisa berdiri sendiri, kecuali kalimat tunggal dia mempunyai kata kerja bantu. Kalau kata kerja bantunya di sini, modal werkwoord seperti kunnen, mogen, moeten, willen, ditutup diakhiri dengan infinitif. Tadi sudah kita lihat ya. Ik wil slapen, ik wil werken. Itu aja. Yang agak sedikit ribet adalah kata kerja bantu zijn dan hebben. Diakhiri dengan bentuk ketiga. Seperti misalnya, ik heb geslapen. Ya. Hij heeft gelopen. Itu agak sedikit ribet karena ada kata kerja dua, harus kita mengingatkan siapa ini. Tapi itu bisa dipahami kalau kita sering mendengar, melihat dan membaca dan berlatih dan membuat pekerjaan rumah tentunya ya. Jadi ini adalah teorinya. Nah, setelah kita melihat yang ini, kita lihat kembali ke sini. Tadi kita banyak membahas Vincent van Gogh dalam verleden tijd. Verleden tijd itu apa? Past tense, ceritanya dalam past tense ya. Nah, selama ini kita kan banyak melihat atau membahas yang present tense-nya. Tadi kebetulan yang past tense saya sengaja supaya kita bisa dari past tense mengenal kembali ke simple present. Ya, kata-kata kerja yang kita lihat tadi adalah 3 basisnya. Ini adalah yang berubah, itu yang harus dihafalkan. Lopen, liep, gelopen, drinken, dronken, dronken, zin, zag, gezien. Tadi juga ada. Apalagi zwem, som, gezwommen. Itu harus dihafalkan. Ya. Dan yang nomor 2, apabila kata dasarnya, stamnya berakhiran dengan huruf soft kecap, yang huruf patinya, maka dia mendapat huruf TE untuk yang tunggal, TEN untuk yang jamak. Apabila tidak 1 dan tidak 2 berarti dia nomor 3, yaitu stamnya tidak berakhiran dengan huruf soft kecap ya. Jadi ditambah DE untuk tunggal, DN untuk jamak. Dan juga kita sudah mengenal bentuk inversi. Inversi itu 1, 2, 3 kalimat biasa, 3, 2, 1 kalimat inversi. Itu sudah kita bahas. Sudah kita ketahui. Dan kita lihat tadi ya. Ini yang mana nih? Seperti ini. Ini berubah. Dari houden menjadi, ini kata-katanya saya kasih aja. Di sini houden. Houden. Jadi houden hield. Oke. Ini, nah yang ini nomor 5 ini ya. Ini termasuk teori yang nomor mana? Dari kalau tadi 1 kita lihat ini, kita kasih tahu buat ini nomor 1 ya. Mana dia? Nah, kita supaya lebih gampang. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3.
Kita kasih itu aja biar nanti kalau nyebut yang mana ya, biar kita mengulang teori secara. Oke. Yang nomor 5 ini kata kerjanya bentuk yang mana? Yang nomor 3. Ketiga. Nomor 3. Nomor 3. Bagus. Ya, oke. Kita lihat lagi yang misalnya ini yang nomor 6. Nomor 2 kok. Nomor 2. Nomor Ya, 2. karena dia berakhiran dengan huruf ta. Oke, Dengan te. bagus. Ya, Sop kecap. oke. Yang nomor 3, yang nomor 3, nomor 7, sorry. Nomor 7, Berubah ya. build. Tiga. 3, betul. Nah, Tiga. kalau yang nomor 8 ini dia dia berubah ya. Berubah. Ya, betul. Dan nomor 1 ya. Nomor 1. Betul. Nah, sekarang yang nomor 10 apa ininya merumusnya yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Bagus ya, karena kata kerjanya kata kerja penuhnya adalah gebruiken. Gebruiken ya. Gebruiken. Oke. Nomor 11. 11 ya. 12. 12. Kata kerjanya di sini Nomor apa? 2. Berubah. Kata kerjanya berubah ya, dia berubah ya. Itu berarti kata kerja penuhnya apa coba? Kata kerja penuhnya apa? Zain. Tuh, Zain. betul ya. Nomor 13 juga sama, nomor 14 tidak. Kok enggak ada 14? 15. Ini kata kerjanya ini Berubah. Berubah. Ya, kata kerja penuhnya apa? Heaven. 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 Ya, kalau itu hot. Hot ke hot. Ya. Ya. Gitu ya. Oke. Kalau nomor 16 rumus yang mana? Nomor Folder nomor 3. Betul. DE. Betul. Ya, itu nomor 3 karena ini adalah kata kerjanya fullen. Tunggu, bisa enggak saya? Di sini saya isi aja di ini ya. Dekat sini aja deh. Bisa dipahami nggak ini? Insyaallah bisa. Kalau satu-satu. Folder. Ya ya. Fullen. Fullen. Nomor Folder. 15 yang nggak bisa paham, Bu. Yang 15? 15 saya nggak bisa Ya. paham. Nggak bisa paham karena ini rumusnya berubah jadi harus dihafalkan. Oh, ya. Karena ini termasuk yang nomor 1 itu yang harus dihafalkan. Ya. Ini saya bentuk hat ini hanya untuk bentuk ik ya, karena rumusnya ik, mencari subnya juga ik. Tapi kalau misalnya dia hai, past tense-nya semua sama, yang tunggal, yang jamak juga sama. Tetapi kalau yang present tense, present haste, ya, itu harus dihafalkan. Yang berubah itu saya tidak bisa bantu kecuali harus menghafalkan. Tapi saya bisa memahami bahwa itu agak sedikit ini ya. Jadi di sini hat ini dia bukan sebagai kata kerja bantu, dia sebagai apa namanya disebutkan memiliki penderitaan. Vincent hat vaak verdrietig. Dia sering mempunyai rasa sedih. Jadi bukan kata kerja bantu di sini, tapi dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti I have money, saya punya uang. Sesuatu. Jadi verdriet itu yang dibendakan, abstrak, bukan kata kerja. Bisa dipahami Ibu sekarang? Ya bisa, Bu. Kalau misalnya kalau saya punya uang, ik heb geld. Tetapi kalau misalnya lampau, ik had geen geld. Jadi udah lampau. Sekarang saya baru gajian dapat uang misalnya. Tapi waktu itu ik had geen geld, gak punya uang. Ya. Itu adalah kepunyaan. Tapi kalau dia kata kerja bantu, dia baru hij had geschreven, hij had geschilderd. Sudah. Ya? Ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu. Kalau had di sini dia sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Ya, oke. Ya. Nomor 16 tadi sudah dibahas ya. Folder ya termasuk yang nomor 3. Nah, kalau nomor 17 ini berubah. Kata kerjanya ada yang tahu? Blijven.
Ya. Gebleven. Blijven, P-nya bleef, diubah jadi F. jadi Gebleven. gebleven. Dia berubah ya, Oh, gebleven. gebleven. Ya, ini berubah ya. Ini saya Banyak sebut rubahnya. ya, tidak sebanyak yang biasa. Ya, jadi ini oke. Nah, sekarang nomor 18. 18 ini kata kerjanya apa? Berubah juga nih Bu, leven. In zijn leven tidak. Kata kerjanya yang ini verkocht. Oh, verkoop. In zijn leven ini pokok kalimat di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya iya, sama iya, hidupnya iya. ya. Verkocht dia menjual. Ini Menjual, kata hanya bisa kerjanya agak panjang. Berubah. Verkopen, ya, berubah. Verkopen, verkopen, verkocht, Verkoop en verkocht sama. Ya, sama dia ini verkocht. Nah, kalau kita lihat di sini verkocht itu kata kerjanya sebetulnya asalnya itu ya. Ini kalau saya lihat di sini, kita lihat ya, saya insert aja di sini. Nah, kopen membeli. Tunggu saya besarkan hurufnya biar ada. Kopen membeli, ya. Tadi dia kan ini kopen, kocht, verkocht. Ya. Sorry ya, betul. Tunggu, saya salah ya. Gekocht. Oh, sorry. Gekocht. Ya, betul Ibu, saya tadi salah. Nah, kata kerja ini kebanyakan di bahasa Belanda banyak yang memakai kata kerja seperti ini. Uitverkoop. Ada kata koop. Ini sesuatu dalam pembelian dan penjualan. Kopen itu membeli, gekocht itu telah membeli. Uitverkoop itu obral. Jual obral. Nah, di dalam bahasa Belanda banyak kata kerja yang memakai inkopen. Dari kata kerja kopen juga, tapi ini artinya apa? Inkopen itu membeli barang-barang belanja. Jadi tergantung konteksnya. Saya juga pernah uitslapen misalnya ya, dia itu tidur aja. Tidur. Tapi kalau uitslapen, saya pernah bahas ini kalau nggak salah. Uitslapen itu apa? Artinya kalau kita udah begadang nih, besoknya uitslapen. Apa tuh bahasa Indonesianya? Bukan. Ketiduran. Tidur lama itu apa? Telat bangunnya telat. Jadi pokoknya pagi-paginya molor kata orang Sunda, lama. Pulas. Bukan pulasnya, tetapi tidurnya dia tuh biasanya dia bangunnya jam 7, dia bangunnya jam 10. Enggak sengaja. Bablasan. Nah, mungkin enggak istilahnya lain di bahasa Belandanya. Uitslapen itu Siangan. Kalau kesiangan kan nggak sengaja, dia sengaja pengen tidur, pokoknya pengen tidur nyenyak lah, pokoknya nggak mau diganggu pagi-pagi. 15-an ya entah apa istilahnya, saya lupa. Tapi yang saya ingin sebutkan bahwa misalnya tadi opstaan, ya ini asal katanya dari staan, berdiri. Tetapi kalau opstaan artinya yang tadinya duduk, jadi mengangkat dirinya, jadi opstaan, jadi berdiri. Ya, jadi ada katakan seperti itu. Tadi kalau nggak salah, ntar ya, saya lihat kata, saya tadi ada apa yang lain? Oh, yang lain di teks yang lagu itu. Oh, anyhow, pokoknya banyak sekali kata-kata yang, nah kata-kata seperti itu kalau diuraikan seperti ini, ik sta vroeg op. Masih ingat gak saya pernah menerangkan itu? Jadi kata kerjanya
yang diuraikan itu kata kerjanya, karena untuk iksta, and then op-nya di belakang. Di sini misalnya, hij slaapt uit. Artinya dia, ya. Jadi ini adalah kata-kata yang terdiri dari dua komponen, seperti meegaan. Artinya apa meegaan? Ikut. Ikut dengan siapa? Ya pokoknya ikut. Kalau saya ingin mengatakan saya mau ikut, bagaimana? Me. Ya, gitu ya. Jadi ini prakteknya aja. Meegaan, saya ikut beserta kamu, beserta. Tapi kalau kan itu pergi. Tapi kalau me ikut, jadi ik ga mee. Kalau misalnya dia laki-laki gimana? Hey, Gaat mee. Kalau misalnya wij gaan mee. Ya begitu aja. Paham nggak? Aduh ini ya. Jadi kalau kata kerja yang terdiri dari dua komponen, ya kita pisahkan. Kata kerjanya duluan, yang embel-embelnya di belakang. Satu lagi misalnya apa? Apa ya? In khan. Dan ini kan seperti ini. Saya punya pendapat. Jadi orang lain itu menyetujui pendapat saya. Jadi maksudnya in. Maksudnya itu apa? Dia menyetujui. Bisa banyak waktu. Ikhain itu biasanya memasuki ruangan, inhan. Tapi bisa juga kalau saya punya ide, terus ada orang mengatakan, ya ikhain. Jadi setuju dengan paham saya. Tapi istilahnya, pada prinsipnya kata-kata yang seperti itu dipisahkannya seperti ini. Ada yang mau bertanya? Apakah ini membingungkan? Enggak ya? Kalau gitu kita dengerin aja ini lagu ini sebagai penutup ya. Karena di Indonesia sudah malam. Ya. Kalau yang tadi itu Bu, yang Ibu isi-isi itu bisa ke halaman itu lagi Bu. Yang ini? Iya. Ya. Yang mana yang mau ditanyakan? Yang halaman berikutnya Bu. Ya. Oh udah Bu, udah. Tadi Udah? Udah Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya, ini juga penting ya. Ini sebetulnya simpel sekali kalau kita udah paham, ini memudahkan kita. Rumusnya yang kita buat misalnya seperti ini, wij eten. Cukup ya? Komplit sudah. Jadi untuk kita pemula untuk belajar membuat atau berbicara dengan dua komponen itu sudah sempurna, asal cocok. Nggak boleh bilang wij eet, nggak boleh wij eten. Ingin ditambahkan ada apa namanya, ada keterangannya wij eten nasi goreng. Bisa? Ya? Tidak mudah sebetulnya, tidak sulit. Hanya kita harus tahu saja. Saya paham kalau misalnya kadang-kadang memusingkan karena banyak yang harus dikenal untuk pertama kali. Tapi percaya sama saya, kalau misalnya ini secara struktur dipergunakan, itu mudah. Hanya yang ada kesulitan itu harus menghafalkan kata kerja yang berubah, teorinya, atau perbendaharaan katanya harus diperbanyak. Ya? Karena untuk memperlancar pembicaraan itu tidak lain adalah memperkaya kita dengan perbendaharaan kata. Jadi ini yang seperti ini kita ingat saja. Kalau yang kata kerja modal atau kata kerja bantu ini mereka infinitif. Dan kalau ada yang pakai haben, yang ini dia harus pakai yang pakai bentuk he.
apabila kalau yang ini ya infinitif. Kalau yang ini saya kasih warna apa ya, ini kali ya. Jadi ini juga infinitif. Apakah sejauh itu bisa difahami ibu-ibu, bapak-bapak? Masih agak dihafal ya Bu ya? Hafal ya juga. Harus dihafal. Dihafal. Ya sebetulnya nggak usah juga terlalu dihafal, terlalu sulit ya, karena apa ya, biasakan aja. Kalau menghafal nanti kalau lupa kita kaget lupa ya. Lupa itunya tuh ik untuk way atau untuk Yuli untuk jamak itunya suka lupa. Ya Itunya. itu justru yang paling ini ya, yang paling krusial diingat ya. Karena orang akan melihat kita secara langsung. Apakah kita sudah memahami itu dulu pahami, dan setelah itu kita latihan baca, dengarkan. Saya banyak tuh kirim video atau kirim teks atau kayak gimana. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan malam ini dapat dipahami. Kalau tidak silahkan japri saya untuk bertanya, dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menjapri saya dan bertanya atau memberikan pekerjaan rumahnya. Jadi insya Allah walaupun saya tidak langsung saya jawab, mungkin besoknya baru bisa jawab. Apabila yang Tolong ya yang sebelum ini Bu, yang ini sebelum ini, yang ini? bentuk yang Ini? kata, enggak sebelumnya, yang ini sebelumnya lagi, Yang yang ini? ada soft kecap segala macam tadi. Oh itu yang ini ya. Nah itu dia. Nah, Ya, ada yang mau ditanyakan di sini? nggak mau ngapalin aja. Ngapalin aja. Oh ya, ini apa nih, saya salah. Oke. Jadi ini bisa nanti kita bagikan lagi. Saya bagikan teori ini ya. Pelajaran ini juga akan saya kirimkan secara keseluruhan biar dilihat, diulang-ulang. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Sudah? Cukup. Oke, terima kasih. Jika tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan begitu pula juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami dan pendengar kami, pemirsa kami di Radio Gebu Minang. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada hari Selasa yang akan datang insya Allah. Selebihnya mari kita sama-sama bersyukur bahwa kita masih sehat dan bisa diberi kesempatan untuk belajar, karena belajar itu adalah termasuk sunnah. Jadi kita niatkan untuk menjalankan sebagai ibadah agar kita juga mendapat keberkahannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita mintakan kepada Allah agar kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam segala. Kita tutup dengan doa. Saya akan berdoa, mudah-mudahan diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilma barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinalna fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana waghfirna lakum al-kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di hari-hari berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.